Shalom, shalom. Selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa bersama pada malam ini ya kawan-kawan. Terima kasih buat dukungan teman-teman kepada channel ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian ya. Yang kita tahu ya bahwa Edis TV ini luar biasa ya kawan-kawan ya. Dia menantang banyak orang ya. Kita mau lanjutkan ya. Kita langsung aja ya bahas ini ya. Aku tanya, apakah Muhammad sampai detik ini masih mayat? Hah? Apakah Muhammad sampai detik ini masih mayat? Nabi Muhammad itu manusia? Iya, berarti sampai detik ini masih mayat ya? Kan sudah Iyalah. meninggal. Oke, berarti yang menuhankan mayat siapa di sini, Sob? Loh, mengikuti bukan menyembah. Kan udah aku bilang, mengikuti bukan menyembah. Janganlah. Tadi mengikuti hawa nafsunya, kau bilang Iya, menuhankan. mengikuti kan bukan menyembah kataku. Tadi kutanya menuhankan hawa nafsu itu apa, Sob? Mengikuti. Ada aku bilang menyembah hawa nafsu gitu. Aku nggak bilang menyembah. Aku nggak bahas menyembah. Makanya mengikuti bukan menyembah. Aku membahas menuhankan dari tadi loh. Ya Menuhankan. iya, menuhankan artinya Sob, mengikuti hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu artinya mengikuti hawa nafsu, betul? Mengikuti bukan Oke, menyembah. menuhankan mayat berarti mengikuti mayat, betul? Bukan nyembah mayat. Bukan nyembah mayat seperti Buddhis. Bonjo. Udah Asub ya. Kan? Jadi intinya kau mau tidak mau harus mengakui bahwa kau sebagai muslim, kau harus menuruti Muhammad, mengikuti Muhammad, patuh kepada Muhammad, tunduk kepada Muhammad dan Muhammad sebentar Sob. Dan Muhammad sekarang, mohon maaf, sampai sekarang Muhammad adalah dia sudah menjadi mayat dan dia sudah dimakamkan. Lalu siapa yang menuhankan mayat? Tiada lain tiada bukan adalah Uncup seorang. Bukan, yang menuhankan mayat itu kalian. Jadi terbukti ya Sob ya. Nah, masih kau nggak percaya Sob? Nih, aku tampilkan lagi. Sob, kan udah aku bilang tadi. Nih, ku buktikan satu kali lagi nih Sob. Dengar Sob. Nih Sob. Tadi ku tanya sama kau ini kan, maka pernahkah kau melihat orang-orang yang menuhankan, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tadi ku tanya sama kau, Sob, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan itu berbuat apa kepada hawa nafsunya? Tadi kau jawab, mengikuti, menuruti. Bukan menyembah ya? Iya, mengikuti, menuruti, mentaati hawa nafsunya, betul? Iya, bukan menyembah. Ingat tuh garis bawahi. Oke, itu berarti mentuhankan hawa nafsunya, betul? Iya. Oke, kau menuruti Muhammad, mengikuti Muhammad, iya, mentaati tapi Muhammad. Enggak menyembah ya. Iya, berarti kau mentuhankan Muhammad namanya Uncup. Bukan. Gimana sih? Kau pakai standar ganda. Kau pakai standar ganda. Kenapa kau pakai standar ganda? Kenapa? Coba, aku bilang apa? Kenapa kau pakai standar ganda Uncup? Kenapa Uncup? Uncup pakai standar ganda ini Uncup ini loh, sob nih. Emangnya kau bisa bodohin aku, Des? Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Artinya Ya, mengikuti, mentaati, menuruti. Iya, mentuhankan. Ku bilang dari tadi mentuhankan kok. Iya, bukan menyembah. Mentuhankan ya? Bukan mentuhankan ya? Kan? Iya, berarti mentuhankan ya? Mentuhankan ya? Bukan mentuhankan. Oke, saya Ucup mentuhankan. Ucup mentuhankan hawa nafsunya. Ya, silakan giliran Ucup. Oke, sekarang kita cecer Bible-nya ya, teman-teman. Tadi sudah disampaikan juga sama Edis. Mengikuti itu bukan menyembah. Baik, bentar. Yang dibahas dari tadi mentuhankan kok. Ya, silakan. Oke, Dis. Di Matius 15 nomor 26. Di situ ya, coba kamu buka dulu ya. Satu perikop Matius 15 nomor 26. Betul nggak kalian itu Kristen disebut Yesus adalah anjing? Kok lari Sob? Kita nggak bahas ini mentuhankan. Lah, saya bahas Bible kan boleh bebas tuh temanya. Ku baca ya. Berapa Matius berapa Sob? Hah? Matius 15 nomor Matius 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sudah? Betul nggak kalian itu selain Bani Israel anjing? Ku jawab langsung ya. Ya. Ku jawab langsung. Baik, terima kasih Uncup atas pertanyaannya. Saya akan baca saja. Jawabannya? Saya akan baca saja ya. Matius 15. Kita mulai dari ayat yang ke
Berapa 21? Baik, kita mulai dari 21 ya. Nih. Biarin sudah dia Lalu baca dulu. baik. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Perempuan Kanaan. Dengarkan, saya mau jawab loh, dengarkan. Jangan panik, Aku Ucup jangan panik. tuh, perempuan Kanaan. Ucup jangan panik, Kenapa kau panik duluan? Ayo. Bacakan ya. Terus. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya," dengarkan, "aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti," perhatikan, "tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya jawab, Sub. Dengarkan. Di situ. Pertanyaan sebentar. Saya mau jawab. Jangan panik, Ucup. Aku tanya dulu. Ucup, jangan panik. Ini saya mau jawab. Saya mau jawab. Aku tanya betul dari itu anjing, kata Yesus. Saya mau jawab. Gimana? Boleh nggak? Kalau saya nggak boleh jawab, kamu aja ngomong terus. Jawab. Kan TikTok tuh. Iya, baik. Saya jawab. Jadi, Ucup, tidak pernah di sini ada kata-kata sebutan kepada Kristen adalah anjing. Gini, Sub, dengarkan, Sub. Ini kata-kata yang ingin kamu tekankan di sini. Tidak ada Kristen, katanya mau dijawab. Katanya mau dijawab. Itu kan kepada perempuan, itu kan dikatakan kepada perempuan yang minta tolong kepada Yesus supaya dia menyembuhkan anaknya. Lalu Yesus mengatakan ini, perhatikan kata-katanya ini. Perempuan dari mana? Perempuan dari mana? Perempuan orang Kanaan. Iya, Kanaan. Iya, orang Kanaan. Bukan orang Kristen dia, Sob. Iya. Dia bukan orang Kristen. Kok kamu bilang dia orang Kristen? Kanaan Israel atau bukan? Enggak, kok kamu bilang dia Kristen? Ya, Kanaan itu Israel atau bukan? Kanaan, orang penduduk asli tempat itu. Iya, Kanaan itu Israel atau bukan? Bukan. Ya bukan kan? Kalau bukan apa kata-kata Yesus ini apa? Aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ucup, saya jawab. Dengarkan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat. Atau Indonesia, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nih, perhatikan ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sebentar, kepada anjing, kan? Baik, saya jawab. Sob, apa tuh? Ini kan sebuah perumpamaan, Sob. Perumpamaan. Tidak patut mengambil roti lalu melemparnya kepada anak anjing. Bentar, Sob. Sebentar, Sob. Dengarkan, Sob. Dengarkan, Sob. Ketika ada orang mengatakan ada udang di balik batu, apakah ngomongin udang sungguhan? Enggak. Sebentar. Ketika saya mengatakan ada udang di balik batu, apakah saya sedang berbicara tentang udang? Mana di situ dikatakan perumpamaan? Ucup. Emang tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu memberikannya kepada anjing. Itu adalah sebuah perumpamaan, Ucup. Bukan berarti dia memanggil perempuan itu anjing, Ucup. Perumpamaan, alasannya perumpamaan. Bahasa Bible itu bukan bahasa seperti bahasamu, Ucup. Baik, sudah? Baru satu. Waktu sudah habis, jangan kau nangis deh. Waktu sudah habis, dengarkan. Baru satu loh. Sudah habis loh, Sob. Sudah habis. Sudah habis. Baik. Ya sudah, giliran saya. Ya. Sob, kurangin aja itu ketawa-ketawanya. Nanti kalau pakai gitu jadi keganggu, Sob. Beneran. Kita diskusi yang bagus lah ya. Nanti kalau aku ketawa-ketawa terus nanti keganggu. Kita diskusi aja, dengarkan. Ucup, ya, justru di dalam Qur'anmu yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu lebih buruk dari hewan. Sob, dengarkan. Betul. Berarti Tuhanmu menganggap bahwa orang-orang non-muslim itu lebih buruk dari anjing, betul? Betul, baik. Jadi menurut Tuhanmu, manusia yang bukan muslim itu lebih buruk dari anjing, kan? Betul. Itu ajaran Islam, kan?
Betul. Baik. Gini, Sup. Saya mau nanya sama kamu, Sup. Jadi, saya kasih contoh, Sup ya. Saya kasih contoh. Misalnya ada seorang muslim. Oke? Apa? Dia kerja kepada bos yang non-muslim. Oke? Dengarkan ini. Ada seorang muslim bekerja kepada bos yang bukan muslim. Terus? Betulkah bahwa menurut si muslim yang bekerja kepada non-muslim ini, bahwa bosnya itu lebih buruk dari anjing? Iya, betul. Nah, itu teman-teman. Teman-teman lihat ya. Lihat teman-teman ya. Betul. Jadi kepada semua muslim. Kau mau ayatnya? Diam dulu. Kau mau ayatnya? Diam dulu sebentar. Artinya, dengarkan. Kau tadi kan bilang bahwa Yesus mengatakan perempuan itu anjing, betul? Ya iya. Dengarkan. Saya membantah itu. Saya katakan bahwa yang dimaksudkan Yesus itu adalah tidak baik memberikan roti yang disiapkan Itu kepada. buat Sebentar, Sob. Israel. Saya ngomong ini waktu saya, Sob. Sob, waktu saya loh. Ya iya, aku bantah. Gimana kalau saya ngomong juga? Lah, Bisa saya ngomong? Gimana? Bisa saya ngomong? Tadi ngomong saya diam. Katanya tadi janjinya seperti apa, Ucup? Dengarkan. Oke. Yesus tidak mengatakan bahwa perempuan itu anjing. Yesus mengatakan tidak baik memberikan roti yang disediakan bagi untuk anak-anak lalu memberikannya kepada anjing. Itu perumpamaan sama kayak gini. Ada udang di balik batu. Apakah saya lagi ngomongin tentang udang? Apakah saya lagi ngomongin batu? Kan tidak. Kata-kata itu harus satu paket. Roti yang disediakan bagi anak-anak tidak baik diberikan kepada anjing. Seperti ungkapan anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu tidak mengatakan bahwa orang itu anjing, tidak. Artinya sebuah perumpamaan. Nah, kalaupun seperti itu, kalaupun kamu mengatakan seperti itu memaksa, bagaimana mungkin, Sob, sedangkan Tuhanmu aja mengatakan orang kafir itu anjing kok? Gimana sih, Sob? Lebih Nggak, kamu buruk dari mempermasalahkan anjing. sebentar. Kamu mempermasalahkan Yesus mengatakan orang lain anjing, sedangkan Tuhanmu di Quran mengatakan bahwa yang paling lebih buruk dari hewan adalah orang-orang non-muslim. Kamu bayangkan, iya, seperti dengarkan, kamu. dengarkan. Betapa banyaknya, Sob, orang-orang Islam yang kerja sama orang-orang kafir. Nggak kehitung jumlahnya. Kamu tahu berapa jumlah TKW yang kerja ke luar negeri, yang dia muslim semua? Berapa banyak orang-orang yang pergi ke Hong Kong? Berapa banyak orang-orang yang pergi ke luar negeri? Apakah kamu tidak malu? Kamu cari duit, kerja kepada yang kamu anggap anjing. Udah? Ajaran macam apa ajaranmu, Sob? Udah? Ajaran Udah? macam apa ajaranmu? Udah. Ini aja yang aku tanyakan sama kamu nih tadi, udah selesai. Oke, mana? Tunjuk sekarang kenapa malu-malu kamu, mana? Aku tunjukkan Ucup dulu. malu, Ucup. Coba, aku tunjukkan dulu. Ucup, dengarkan. Narasinya apa tadi? Saya masih menolak, Ucup. Saya tidak mengakui bahwa Yesus itu memanggil wanita itu anjing, enggak. Dia mengatakan bahwa tidak baik. Dengarkan, dia mengatakan bahwa tidak baik memberikan roti yang disediakan kepada anak-anak lalu diberikannya kepada anjing. Bukan berarti dia ngomong wanita itu anjing, enggak. Dia membuat suatu umpama bahwa roti itu memang diperuntukkan untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Nah, tapi sekalipun demikian, Yesus masih menolong perempuan itu. Bandingkan dengan Tuhanmu. Tuhanmu, kau mempermasalahkan Yesus mengatakan itu, sedangkan kau bangga Tuhanmu menyebut orang-orang itu sebagai anjing, lebih buruk dari hewan. Dari mana di situ teman-teman? Tekstualnya jelas. Ayat Quranmu mengatakan seperti itu, kau jangan lari. Jadi teman-teman ya, kalian yang mempekerjakan Muslim, ingat. Ajarannya Yusuf mengatakan bahwa pekerjamu itu menganggap kau lebih buruk dari anjing. Ingat itu. Ingat. Sama itu apa ajaran apa itu, Sob? Ajaran apa itu, Sob? Kau kerja. Sama kau yang dikatakan kerja Yesus kepada ini. orang yang kau anggap anjing, Sob. Luar biasa, Sob. Yesus aja anggap Kristen itu anjing, Des. Gak ada malu, Ucup, gak malu. Kata Yesus Kristen itu anjing. Silakan, waktumu. Nangis kau, Ucup, nangis. Sikat, teman-teman. Nangis. Nangis, Ucup. Metodenya diubah aja kayaknya, Dis. Lari. Enggak, metodenya 5 menit kamu, 5 menit aku. Kalau langsung balas kayaknya ini kacau.
Kau udah kapok kau kan? Nangis kan? Kalau 5 menit waktu kamu, Alasan kau poinnya kamu takut, kau apa takut, bisa Cok. gitu. Ayo. Tadi pun ku bilang 5 menit itu waktunya waktu orang yang mendikte, jangan kau ikut ngomong. Iya, nggak bisa didekte-dekte. Misalnya Karena gini, apa? Sesuai kau framingmu. mendikte saya 5 menit, aku mendikte kamu 5 menit kan sama. Ayo. Yo. Udah, 5 menit aja biar poinnya dapat. Aku aja nggak ngerti penjelasan kamu loh. Baik, saya ulangi lagi. Dengerin sob, dengerin. Ayo udah waktuku lah. Oh, waktumu, Dari waktu aku silakan. 5 menit, habis itu kamu tanggapi Ini dulu 5 kau menit. bantain yang di layar ini sob. Yang di layar ini kau bantai. Ini yang di layar ini lo kau sekarang bantah. waktuku toh. Ini yang di layar ini kau bantah dulu yo. Loh, ini kan waktuku toh. Ngapain aku bahas yang di layar? Silakan. Ya udah, di sini kamu berasumsi tentang apa? Aku baca lagi ya. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Lalu Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia itu hanya untuk Israel, bukan untuk di luar Israel. Makanya kataku, Kristen itu ya anjing bagi Yesus. Betul? Betul? Mana kalian kau ya Dis ya? Dis, kau itu Indonesia, bukan Israel. Yesus diutus hanya untuk domba dari Bani Israel. Di luar itu disebut Yesus anjing. Coba kau pahami kitabmu sendiri. Terus katanya tadi Edis tidak mau mengakui hal tersebut. Bible-nya Ya, itulah kawan-kawan ya. Si Ucup PA ini luar biasa memang ya. Ya, luar biasa ngibulnya. Uncup nangis. Kena band dia, saudara-saudara. Ben dia. Aduh, Uncup. Jadi terlalu maksa banget ya mereka ya teman-teman ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak baik ya memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan Waduh, sinyalnya kawan-kawan ya. Maafkan ya guys ya. Sebentar ya teman-teman ya. Sinyalnya terganggu ini. Terganggu jin. Bentar ya guys. Izinnya tetap jalan ini ya, tapi sinyalnya agak terganggu di Bang Edis ya. Wait ya guys ya, wait. Bentar ya guys. Coba kita lihat dulu videonya. Bentar. Mantap lah. Oke, siap. perempuan Ya. Bentar ya teman-teman ya. itu kan sebuah umpama gitu loh. Sebuah umpama. Peribahasa. Ada udang di balik batu. Apakah kita lagi ngomongin udang? Kan enggak. Itu umpama yang ada di situ. Makanya si perempuan itu mengatakan, tetapi ya, nih saya bacakan saja nih ya. Nih kata perempuan itu. Tetapi kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika juga anaknya sembuh. Kalau Yesus memang menganggap perempuan itu anjing, yang nggak bakal ditolong. Gimana sih Meang, Uncup? Makanya kau jadi kena ban kan? Makanya berkata-kata nggak. Ketika kau buka mulutmu menghujat kekristenan, kena ban kau. Nangis kau di situ, nangis. Rasakan. Lagian kalau itu kau pakaikan sebagai tolak ukur, menganggap manusia itu sebagai anjing. Kau tadi sudah ngapa-ngapain Tuhanmu tadi kau anggap? Kutanya kau seburuk-buruknya ciptaan itu apa? Bahkan lebih buruk dari hewan menurut bukumu. Uncup. Kalau kriteriamu kau pakai, kau menjerat lehermu sendiri, Uncup. Aduh.
Sakit palaku teman-teman. Sungguh kau termasuk orang-orang yang nekat, Ucup. Uncup ini. Oke lah kawan-kawan ya. Kita sudah menyaksikan ya bagaimana Edis TV bikin Uncup ini nggak bisa berkutik ya. Kepepet dia kawan-kawan. Akhirnya kena ban dia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Ini malam 3 Katan ya, Dirgahayu bangsa kita yang ke-79 guys. Kita terus berdoa supaya bangsa ini terus dirahmati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan kepemimpinan yang baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita doakan supaya pemerintahan yang baru nanti benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita jumpa lagi dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita. God bless you.